memperingati hari lahir ke-84 tahun almarhum Bapak B.J. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia, di mana kami selalu mengingat pesan beliau bahwa kita harus selalu menghasilkan dan mendorong terciptanya inovasi agar Indonesia menjadi negara kuat, mandiri, dan maju berdasarkan iptek, sehingga ekonomi Indonesia bisa berbasis inovasi. Di siang hari yang berbahagia ini, kami akan melakukan e-launching program 1000 Technopreneur Sejuta Pekerjaan, sebuah program kolaborasi secara nasional yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dengan menggunakan keahlian baru di level akar rumput. Program ini diinisiasi oleh Orbit Future Academy dan Innotech Foundation sebagai organisasi yang peduli terhadap teknologi dan berupaya membantu merevitalisasi ekonomi yang terdampak COVID-19 di level akar rumput dengan membangun kewirausahaan kolaboratif dan jaringan teknopreneur. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ivi Anggreni, General Manager Innotech Foundation yang akan menjadi moderator acara ini selama 1 jam ke depan. Sekilas saya juga ingin memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang Orbit Future Academy dan Innotech Foundation. Orbit Future Academy didirikan dengan tujuan untuk melakukan improvisasi kualitas hidup manusia melalui inovasi, edukasi, dan pelatihan dengan spesifik keahlian tertentu. Sedangkan Innotech adalah inkubator bisnis yang didirikan sejak tahun 2008 untuk memberikan dukungan pengembangan kepada startup berbasis teknologi dan sampai dengan saat ini telah mendampingi lebih dari 1.400 wirausaha di Indonesia. Sebelum mulai sesi, saya akan membacakan terlebih dahulu agenda dan beberapa hal yang perlu saya sampaikan selama berlangsungnya sesi siang hari ini. Baik, saya akan bacakan agendanya. Yang pertama adalah opening speech dari Bapak Ilham Habibie. Yang kedua adalah keynote speech dari Bapak Sandiaga Uno. Yang ketiga adalah STSP program highlight dari Bapak Sachin Gopalan. Dan kita akan saksikan bersama launching video program dan diakhiri dengan sesi interaktif. Hal yang diperhatikan pada saat mengikuti acara ini, yang pertama kami akan menonaktifkan mikrofon Anda selama panelis berbicara. Pada sesi interaktif, silahkan memilih ikon thumbs up, maka kami akan mengaktifkan mikrofon Anda untuk berbicara. Silakan pertanyaan Anda melalui kotak chat ke pilihan everyone. Jangan kirimkan chat pertanyaan langsung kepada panelis, karena selama sesi berlangsung, panelis tidak dapat membaca pertanyaan Anda. Baik, tanpa mengulur waktu lagi, segera kita masuki sesi kita yang pertama, yaitu opening speech yang akan dibawakan oleh Bapak Ilham Habibie sebagai pakar teknologi Indonesia. Kepada Bapak Ilham, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman telah hadir di acara ini, launching daripada 1000 Technopreneur Sejuta Lapangan Pekerjaan. Ini adalah satu program yang nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh teman dan sahabat saya, Pak Sandi Uno. Saya di sini ingin memberikan beberapa masukan mengapa sebetulnya kita harus semakin yakin dan memang harus mengakui bahwasannya tanpa teknologi, ekonomi dalam bentuk apapun akan sulit kita kembangkan di masa mendatang. Teknologi dan ekonomi itu sebetulnya bukan sejak kemarin, sudah beberapa ratus bahkan ribu tahun yang lalu selalu berinteraksi satu sama lainnya. Tanpa adanya teknologi, tidak ada kemajuan, dan tanpa ada ekonomi, teknologi pun juga berdiam di tempat karena tidak menjadi layak digunakan, sehingga hilang hanya sebagai satu hobi seseorang saja atau satu invensi, tapi yang tadi
saya kira sudah ditekankan oleh Ivi dengan sangat baik, itu inovasi yang membuat teknologi itu bermanfaat. Jadi yang saya ingin tekankan di sini adalah bahwasanya yang beda dengan ekonomi di masa lalu itu adalah laju perkembangan dan juga laju daripada bagaimana hal-hal di dalam hidup kita berubah. Saya kira laju itu sangat pesat saat ini. Dan itu yang kita rasakan ya terutama dalam beberapa bulan yang lampau, tidak perlu saya tekankan lagi, tapi yang jelas yang semula kita memikirkan untuk kita mentransisikan diri kita, perusahaan instansi kita, atau bahkan sama dengan komunitas negara kita, dalam waktu yang sangat-sangat singkat harus kita melakukan karena keadaannya memaksakan kita. Tapi di lain pihak, itu juga sebetulnya banyak orang yang mengatakan itu kayak leapfrog into the future, jadi kita lompat, ya, ada lompatan. Tapi saya kira itu memang sebagian dari kita sudah siap, sebagian besar belum. Tapi dengan ini manfaatnya ya kita semuanya seolah dibuka matanya betapa bermanfaat teknologi dalam beberapa aspek. Nah, namun demikian kita selalu harus mengingatkan dirinya kembali bahwasanya kita harus ada macam proses check dan recheck. Biarpun di awal kita berfascinasi dengan satu teknologi, tapi kita harus benar-benar melihat apakah manfaat itu sejati atau tidak. Nah, dalam hal ini tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah adanya peningkatan kualitas hidup yang memang diperbaiki, improve, bisa diberikan fondasi yang lebih kuat dengan adanya teknologi baru atau kadang memang juga teknologi disruptif. Hari ini tanggal 20 Juni 2020. Bapak saya almarhum lahir pada hari ini di Parepare, di Sulawesi Selatan. Ada satu cerita kecil yang saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Itu cerita yang sangat indah. Bapak pernah cerita kepada saya, di mana Bapak diinterview di satu acara, acara internasional, Bapak diberikan medal, saya lupa yang mana, mungkin di Montreal, dapat Warner Award itu untuk dari ICAO, International Council Aeronautical Organization gitu ya kalau salah. Dan Bapak dapat itu dan ada pertanyaan dari seorang wartawan yang mengatakan, Pak, kalau Bapak ingat pada hari ini, ini bukan ulang tahunnya Bapak, tapi mungkin bulan November, Desember di tahun 95 kalau salah ya, atau 96. Jadi 94. Jadi apa yang Bapak lakukan pada hari ini, katakanlah 50 tahun yang lalu? Bapak pikir dan Bapak katakan, oh mungkin ini jam sekian di sini di Parepare itu mungkin menjelang maghrib, perbedaan waktunya memang seperti itu, waktu itu kurang lebih. Kalau menjelang maghrib ya mungkin saya lagi ngaji, gitu ya. Jadi apa yang dikatakan? Jadi apa yang Bapak mau ekspresikan di situ dan juga menerangkan dalam interview ini adalah bahwasanya kalau dulu ada yang membayangkan anak bocah kecil itu dengan umur sekian tahun, mungkin baru 8 tahun atau gitu, saya tidak tahu, saya tidak hitung itu, akan berapa puluh tahun kemudian mendapatkan penghargaan terkait dengan teknologi canggih yang itu adalah terkait dengan aerospace, dengan dirgantara. Mungkin orang akan bilang kepada ini kalau dia memimpikan itu, kamu itu pemimpi, nggak akan mungkin kamu bisa kayak gitu. Jadi apa yang kita belajar dari situ? Teknologi itu bisa siapapun bisa kembangkan. Itu bukan hak eksklusif bagi misalnya elit tertentu atau orang tertentu atau bangsa, ras tertentu. Semua orang di dunia ini, muda, tua, ras apapun, agama apapun, bisa kontribusi untuk kembangkan dunia ini dan kembangkan teknologi. Itu yang penting. Jadi teknologi ini memperbaiki kualitas hidup siapapun yang akan terpengaruh dengan itu dan siapapun bisa mengembangkannya. Dan kalau dalam hal ini kita mendukung para teknopreneur yang memang mau menggunakan teknologi itu dalam kaitan memperbaiki usahanya yang terkait dengan satu produk atau jasa yang disediakan untuk masyarakatnya, untuk negaranya, untuk dunia,
untuk digunakan agar supaya ada manfaat buat penggunanya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa ya Pak ya, sangat memberikan inspirasi dari pembukaan yang tadi Bapak sampaikan. Dan yang mau saya highlight di sini bahwa teknologi ini bukanlah hal yang eksklusif, tetapi siapapun bisa mengembangkannya. Jadi apapun asalkan teknologi itu bermanfaat buat masyarakat banyak, berarti siapapun bisa mengembangkannya. Betul seperti itu ya Pak ya, Pak Ilham ya? Kalau lebih begitu, Ivi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ilham. Kita lanjut sekarang di sesi kedua. Pak Sandi terlihat sudah siap-siap nih Pak. Baik, kita ikuti bersama keynote speech yang akan dibawakan oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Master Mentor Bisnis Indonesia. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Pak Ilham, Pak Sachin, dan semua para peserta hari ini yang luar biasa. Saya lihat ada Bu Ira Edi Murti, ada banyak sekali teman-teman saya di sini hadir. Ada juga tentunya sahabat-sahabat dari berbagai kalangan, dan bersama-sama hari ini kita mendoakan almarhum Bapak Profesor Baharudin Yusuf Habibie sebagai tokoh bangsa dan juga presiden ketiga kita berhari lahir. Dan hari ini tentunya dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita meluncurkan satu program yang mudah-mudahan bisa mewujudkan dan merealisasikan mimpi beliau. Hari ini situasinya sangat berat. Tentunya kita menghadapi pandemi COVID-19. Dan kita perlu approach baru, new approach. Izinkan saya untuk sedikit menyapa rekan-rekan kita yang kebetulan dari mancanegara dan juga harus disapa menggunakan bahasa Inggris. Thank you very much for all of you who are joining today's very historical moment in order to commemorate the birthday of Indonesia's third president, Bapak Habibie, my dear friend Ilham's father. We are launching this program. COVID-19 has already changed consumption patterns. As more jobs are lost, many people will move back to their homeworks, to their hometowns, shifting demand and purchasing power from central to regional to local. COVID-19 will also result in the displacement of top talent to be more equally distributed into the regions, especially people with the ability and experience in creating digital transformations across industries and sectors. Today, we are actually spread all over the globe. In this webinar, some of you are in Jakarta, but probably some of you are outside Jakarta, but all of us, 88 of us, and plus more, 100 more, and possibly thousands, are joining from all over the world. This is once in a lifetime opportunity for smaller cities, for second-tier cities, towns, and villages to retain their top talent and enlist their help to kickstart their respective local economy. What they may lack is the access to new technology and skills, ability to scale, investors' interest, and connectivity to reach national and international markets. Thank God we have Industrial Revolutions 4.0,
But in some part of Indonesia, we see little kids have to climb the trees to get good signal, to get good Wi-Fi or bandwidth coverage. 1000 Technopreneur, Sejuta Pekerjaan is a nationwide program that will bring world-class technology, skills, and support systems to empower the local regions. We will bring together over 1,000 technopreneurs across 34 provinces of Indonesia who will be motivated, who will be mentored and trained to help rebuild the local economy. In particular, micro, small, medium enterprises level, and result in the creations of millions of new and quality jobs. 1000 Technopreneur, Sejuta Pekerjaan is a program to put together the best of minds, the best of practices with collaborations and partnerships with the top companies, organizations, and universities across Indonesia. Our 1,000 technopreneurs will be skilled up to help us and to assist us in achieving mass job creations and re-energize local economies with the help of very simple to learn technologies. We call it grassroots technologies. Today is the 84th birth anniversary of our beloved Bapak Teknologi Indonesia, almarhum Bapak B.J. Habibie. He will always be remembered. He will always be in our prayers. We are inspired by him to bring the benefits of technology into the lives of people at a local level. Pak Ilham just mentioned that he was born in Parepare, Sulawesi Selatan, from a Gorontalo descendant, but he has been able to reach all across the world. He always believed that technology is only useful if it will improve the lives of the people. This time, we have an opportunity to rebuild Indonesia post-pandemic COVID-19, to rebuild Indonesia's economy from the bottom up, from local to regions to central. Indonesia diperkirakan memiliki ekonomi terbesar nomor 7 tahun 2030. 50 tahun ke depan kita akan menjadi 5 negara teratas dalam hal ekonomi, GDP atau produk domestik bruto. Industri kami akan menjadi yang terkuat. Kita dapat memanfaatkan sumber daya alam kita yang melimpah dan juga sumber daya manusia kita yang mumpuni. Kita akan lebih mandiri. Generasi muda kita akan memiliki pekerjaan yang berkualitas, pekerjaan baru, pekerjaan yang oleh industri revolusi 4.0 memungkinkan para talenta-talenta kita akan memimpin perusahaan-perusahaan kelas dunia. Kita sedang memasuki era ini. Era industri 4.0 terakselerasi digitalisasi oleh pandemi COVID-19. Saya bersama Brother Ilham meyakini bahwa di semua tahapan revolusi industri kita membutuhkan satu peran penting. Satu faktor yang selalu eksis, yaitu modus eksistensi yang hari ini Innotech dan Orbit gagas mencetak 1000 teknopreneur dan melahirkan 1 juta lapangan kerja baru dan berkualitas. Peran entrepreneur, peran teknopreneur sangatlah sentral. Mereka lah para revolusioner dan mereka sesungguhnya yang mendorong the true revolutions post-pandemic COVID-19. Revolusi ini tidak akan terjadi tanpa teknopreneur. Maka kebijakan ekonomi industri 4.0 berkelanjutan haruslah memasukkan technopreneurship sebagai variabel yang strategis, salah satu variabel yang terpenting. Dan mari kita meningkatkan lebih cepat sambil menjaga inovasi sebagai daya saing inti dari Indonesia. Beberapa vertikal yang muncul dan sudah mendominasi seperti fintech,
e-commerce, travel, transportation. Indonesia ini rumah dari beberapa dekakorn. Kita rumah dari Gojek, kita juga rumah dari Tokopedia. Kita memiliki platform-platform multi layanan se-Asia Tenggara. Gojek, seperti kita ketahui, adalah dekakorn Indonesia pertama yang insya Allah akan disusul oleh dekakorn-dekakorn yang lain. Inovasi sebagai faktor penting revolusi industri. Inovasi akan menggantikan pola tatanan hidup kita yang menjadi bagian daripada old normal. We are embarking into the new era, the new normal. We have to dismantle long-standing practices in order to make way for innovations. UMKM termasuk startup adalah sektor usaha yang paling adaptif dan tangguh selama krisis. Karena fleksibilitas mereka dan kemampuan untuk berubah menghadapi aftershock, dan inovator-inovator Indonesia akan mampu untuk eksis dan tumbuh cepat. 1000 teknopreneur, sejuta pekerjaan baru dan berkualitas. Insya Allah akan cepat tercapai. Kita manfaatkan kekuatan pasar lokal kita sebagai batu loncatan untuk ekspansi regional ke pasar global. Kita doakan Pak Habibie, insya Allah husnul khotimah. Beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 tahun setelah beliau meninggalkan kita. Kita doakan beliau juga diberikan alam barzah yang lapang, diterangi alam kuburnya. Mudah-mudahan inspirasi dari Pak Habibie bisa mendorong kita untuk mencetak 1000 teknopreneur dan sejuta pekerjaan. Saya terima kasih juga ada perwakilan Pak Andi Yusron dari Sulawesi Selatan. Tadi saya melihat rekan-rekan lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada Pak Sarwoto, kawan lama saya, jempol 2 untuk yang sudah hadir di sini semua. Ada Mr. Lee, wah ini dari Samsung Electronics, terima kasih Mr. Lee, thank you very much. Gamsa Hamida, kalau sekarang kita kecanduan drakor, insya Allah kita akan kecanduan drasar, yaitu drama Makassar, drama Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya. Saya juga, ya Pak Andi Yusran Paris, apa kabar? Ewako. Juga kita lihat ini banyak sekali teman-teman, ada my brother Indra Uno yang juga merupakan produk dari pendidikan yang digagas oleh Pak Habibie. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, sukses untuk kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Pak. Like you always mention, Pak, the fundamental of Indonesia economy is entrepreneurship. And entrepreneurship is always related to big invention and innovation. The program will ensure to support entrepreneurs in systematic ways and to lead in creating new jobs in Indonesia. Okay, I will use bilingual language to help others to understand not only in bahasa. Okay, let's hear the highlight of the program from Bapak Sachin Gopalan, CEO of Orbit Future Academy and also member of Innotech Board. The floor is yours, Pak. Thank you, Evie. Welcome to everybody. I think today is a very important day. Seperti dikatakan oleh Pak Sandi sama Mas Ilham, hari ini sangat penting buat kami dalam perjalanan kami untuk membangun ekonomi Indonesia mulai dari dasar. Saya ada beberapa slide yang untuk mungkin kasih tahu program ini seperti apa dan bagaimana kalian semua bisa bergabung sama kami untuk menjalankan 1000 teknopreneur sejuta pekerjaan. I will just show you a slide I will use. Dual language, if you don't mind. I will use a little bit of Bahasa. My slides are in Bahasa Indonesia, but I will use a little bit of English in between because I think we have many people who logged in from India. We have some investors. We have a lot of technology people and from other parts of the world. So welcome to all. A very brief
summary of what Pak Sandi and Mas Ilham said is that we are trying to revitalize the economy because we know the economy has been very badly hit. But we have to start at the grassroots level. And the way to do that would be a methodology that we have identified. It is a process to identify, to curate, and incubate a lot of technologies. We are starting with 10. Kami mulai dari 10 teknologi inovatif yang sudah teruji, dan setiap tahun kami pilih 10 inovasi teknologi yang bisa membantu kami untuk memulai ekonomi di pasca COVID-19 di Indonesia. Which means we are looking at technologies that are suitable for the process of revitalizing the economy. So this is a process of identification, curation, and incubation that we will be doing over the next few months. We will be giving priority to sectors and technologies that have the scale and ability to reach the whole nation. So ini yang penting. Sektor yang teknologi harus memiliki kemampuan. Itu tidak gampang dan juga tidak biasa untuk carikan ide seperti ini. Itu adalah tantangan buat kami. That's going to be our challenge. How do we find what can actually go into every town, every village? And if you really think, it's actually not that difficult. There is a lot of grassroots technology that is needed everywhere at a local level. We don't need to create only technologies which are at a national level. We can look at breaking it down, and that's the process we are going to start now. We will be accelerating this simultaneously into 34 provinces. So that is actually a very important strategy. We are not going to start as a pilot in one place and then slowly go to 2 regions. We are looking at the ability to reach 34 provinces right from the beginning. And that would mean that we would start with one simple idea, go everywhere in 34 provinces, and then add more and more ideas to it because the network is already created. Now, you may ask, how is the network going to be created? We have an Accelerate program that we have designed by Orbit, and that is the methodology that's going to be used. I will share with you. The impact that we're looking at is we want in 3 years to have 1,000 technopreneurs who have started up. They will start at the small and medium sector industries, in fact, in micro level as well, UMKM, and they would be able to impact the local economy. The local GDP would be able to be measured as having increased and has having been revitalized. The second thing that is also needed here is that we should be connecting these regions to national markets and global markets. So we need a lot of help from a lot of you to partner with us to help create that access of how we connect every small part of Indonesia to the national as well as the global level. That is how they can expand beyond the local market that they have. In terms of social impact, dampak sosial, we are looking at creating 100,000 direct jobs because of these startups and 1 million indirect jobs, both upstream and downstream. And we have put in place a methodology to measure this so that in a very scientific way, we will not only choose and incubate business ideas, but also measure it as it progresses to see if it's getting the impact that we want. So there's a lot of effort by a lot of different types of companies putting together a massive national scale movement. Ini seperti gerakan. We talked about collaborative entrepreneurship network, and I want to explain what is it really. The slides are in Bahasa, so you can read it. But essentially, the idea is to look for one business idea that can go to 34 provinces. As you can see here, we have mapped in every province, we will have a minimum of one entrepreneur who becomes a part of the bigger network. Now, why do we do that? Because a bigger entity will have the attention of the investors. It will be able to give a return to investors. It will be able to be a vehicle for deploying the same technology, the same training, the same resources, the same platforms into the multiple provinces. So you're getting economies of scale and you're being able to do that at a manageable cost. So by centralizing innovation, R&D, the technology, the mobile apps, the digital products, the software and hardware support, and by deploying them into the local areas,
is going to be a challenge. How do we do that is by working with universities and incubators in the local area. So in every province, we'll have partnership with incubators, universities, local industry, and local mentors who will help to make sure that that business can be customized and localized for that region. So this entire concept is what we call as collaborative entrepreneurship. And this network is what we'll be able to leverage for every business idea. So you may start with one product, maybe it's waste management, and it would go into 34 provinces. Then you would start another project on digital logistics. That would also go into 34 provinces. So like that, we will bring 30 different business ideas that create jobs at mass scale over the next 3 years. Moving quickly on to how you can work with us. And this, I think, is important. Kalian semua bisa bekerja sama kami karena kami membutuhkan kemitraan yang bisa membantu kami di beberapa sektor. Misalnya, logistic partners. We need telco partners. We need digital device partners. We need fintech and bank partners. We need knowledge partners, infrastructure partners. Misalnya di setiap provinsi kami harus membangun co-working space dan juga fasilitas untuk entrepreneur yang bisa membantu kami. Tapi kami tidak perlu dibangun dari nol. Kami bisa bekerja dengan yang sudah ada. So this is actually bringing together people who are already doing things. It's the biggest movement of bringing and uniting things that are already happening in the country. We don't start from zero. We actually start from something like 60 or 70. All we are doing is doing the last 30. And that will be the one which creates jobs, economic impact, and social impact. So we are focusing on that last mile because I think in Indonesia, this process has already started many years ago. We don't need to start from zero. We just need to start from where it has been left off and put it together, piece it together. And that is what Pak Sandi is very good at doing. Pak Ilham is very good at doing. And so many other people involved in our organizations are experts at it. Pak Indra, Uno, and a lot of other people are able to piece together different parts of Indonesia to make one common vision and one common goal. And we would like to invite all of you who are on the call today to also be able to join us in this journey. My last slide is what do we do next? So there are 3 of us here, myself, Ifi, who is the moderator, but also a very dynamic leader of Innotech. And Nalin Singh is a very famous startup guru who is very famous and well-known in the whole region. He's an author. He has done many programs in Indonesia for the last 3 years. He has worked with Berkraf. He has worked with Ristek Brin. He's worked and interacted with more than 3,000 startups face-to-face. And he would be leading the knowledge part of how we are going to run this program across the country. So with this, I hope that we have an opportunity to talk to all of you. And kami akan menghubungi Anda selama beberapa minggu ke depan karena kami sudah punya beberapa ide yang kami mau diskusi dengan Anda untuk bagaimana kalian semua bisa berkolaborasi untuk tujuan kami untuk diciptakan 1.000 teknopreneur dan 1 juta lapangan kerja. Terima kasih, and over back to you, Ifi. Thank you, Pak. It was, I think it's a good program, and I hope that it will give a big impact to revitalize Indonesia economy. We are very committed in supporting the leverage technology for national and global market. And this is the moment that we are waiting for, the launching of 1.000 Technopreneur, 1 juta pekerjaan, a nationwide collaborative entrepreneurship program. Innotech and Orbit Future Academy present the launching video. Let us watch together and please wait, I will use bahasa. Baiklah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya kita akan menyaksikan bersama-sama video peluncuran program 1.000 Technopreneur, 1 juta pekerjaan, sebuah program kewirausahaan kolaboratif berskala nasional. Penayangan video ini juga sekaligus menjadi penanda diresmikannya program ini. Pandemi mungkin membungkam kita untuk sementara waktu.
tetapi hati kita bahkan berdetak lebih kencang untuk Indonesia. Mari kita mengisi kembali energi para wirausahawan dan ekonomi lokal. Seribu Entrepreneur dan Sejuta Pekerjaan adalah program pertama dan terbesar di dunia yang diselenggarakan di akar rumput di 34 provinsi di Indonesia. Teknopreneur Indonesia dapat merevitalisasi ekonomi kita dan membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan baru. Bergabunglah bersama kami untuk Indonesia sekarang. Kalau bukan Anda yang membangun bangsa ini, siapa lagi? The pandemic may have silenced us temporarily, but our hearts beat even stronger for Indonesia. Let us re-energize our local entrepreneurs and local economies. Seribu Entrepreneur dan Sejuta Pekerjaan is the world's first and largest collaborative entrepreneurship program at grassroots level that we organize in 34 provinces in Indonesia. Indonesia's technopreneurs can revitalize our economy and help create new jobs that need new skills. Join us and come together for Indonesia now. Kalau bukan Anda yang membangun bangsa ini, siapa lagi? Baik, demikian penayangan video peluncuran program 1000 Teknopreneur Sejuta Pekerjaan. Mohon berikan tepuk tangan menggunakan ikon yang tersedia di fitur Zoom. Baik, terima kasih banyak atas antusiasmenya. I can hear you all, yay. Okay, thank you. And this is the interactive session. Selama 15 menit ke depan, kita akan memasuki sesi interaktif, di mana kami akan memberikan waktu kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya maupun memberikan komentar, dipersilakan. Tapi pertama-tama saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Lee Kang Hyun, COO Hyundai Motor Asia Pacific Headquarters. Saya persilakan Bapak Lee untuk menyampaikan beberapa patah kata mengenai program ini. Okay, good afternoon. I'm Mr. Kang Hyun Lee. I'd like to convey my deep heart to inaugurate the almarhum Pak Habibie's 84th birthday. And Pak Sandiaga Uno, Pak Ilham, Pak Sacen, terima kasih banyak kasih waktunya kepada saya. Dan beberapa teman kaget tadi Pak Sandiaga Uno sebutkan dari Samsung Mr. Lee, tapi dari awalan tahun ini saya udah pindah ke Hyundai Motors karena Hyundai udah memutuskan investasi sangat besar ke Indonesia. Jadi dari pemerintah Korea dan dari Hyundai Headquarters mereka meminta saya join Hyundai. Jadi saya memang hari ini baru mengumumkan kepada teman-teman. Sebenarnya Pak Habibie sebagai memang idola dari anak-anak bangsa Indonesia maupun orang asing seperti saya ya. Dan istri saya juga fans almarhum Pak Habibie.
dan kami memang mempelajari banyak hal. Beliau sebagai simbol innovator, ya, simbol innovator. Jadi memang kami benar-benar bisa mengikuti arahan dari Pak almarhum, dan kami memang harusnya menjaga yang kata-kata dari bapaknya. Saya udah pindah ke Hyundai, ya. Hyundai juga ada electric vehicle, new business, sampai memang hydrogen vehicle. Itu memang new features. And then ada urban air mobility juga, dan personal air vehicle itu untuk masa depannya. Jadi kami memang harusnya siap infrastruktur juga. Ini memang ada kaitan langsung dengan teknologi didukung oleh Indonesia sendiri. Jadi saya memang senang sekali hari ini ada peluncuran Innotech Foundation this program, ya. Jadi memang kami juga bisa mendukung, dan teknologi-teknologi yang udah memang diperkembangkan oleh Korea, itu memang saya jadi sebagai jembatan bisa mengalihkan ke Indonesia, dan kami memang bersiap maju bersama dan menambah dan karyawan-karyawan yang baru juga, dan begini memang pandemik yang zaman sulit. Tadi pagi juga CNBC interview sama saya, Hyundai ada PHK enggak? Saya bilang tidak, ini malah mencari karyawan baru. Malah memang bisa menginvestasi tambahan, ya. Jadi kami memang berharap bisa overcome this difficult situation and going further. Thank you very much. Thank you, Pak. I want to hear the response from Pak Sandi and Pak Ilham. Can you respond, Pak? Yeah, thank you very much, Pak Lee, and congratulations untuk pindah ke Hyundai. Seperti kita ketahui, di tahun lalu pemerintah Indonesia dan Hyundai mencapai kesepakatan untuk membangun satu investasi yang luar biasa, yang mudah-mudahan bisa membuka lembaran baru industri clean energy, industri otomotif, dan banyak sekali turunannya. Harapan kita investasi besar dari Hyundai Motors ini akan mampu untuk meningkatkan jumlah teknopreneur dan membuka peluang kerja di industri-industri yang menjadi multiplier impact dari industri otomotif. Seperti kita ketahui, industri otomotif itu juga banyak merangkul UMKM-UMKM yang ada di sekitar maupun di jaringan daripada pengembangan nanti mobil yang diproduksi oleh Hyundai Motors dengan para talenta-talenta Indonesia terlibat di dalamnya. Saya juga sangat mendukung nantinya ke depan bahwa kita bukan saja bisa meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan di industri otomotif kita, tapi juga secara luas di sektor energi secara menyeluruh. Pak Habibie selalu mengingatkan kita bahwa salah satu kekuatan Indonesia adalah memiliki akses terhadap energi baru dan terbarukan. Dan kita harus mampu untuk menciptakan jam kerja yang lebih banyak untuk Indonesia, jam kerja produktif yang lebih banyak untuk Indonesia, sehingga akhirnya nilai tambah yang dirasakan itu bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Lee, saya serahkan kesempatan berikutnya kepada Bro Ilham. Mic is yours, Bro. Terima kasih Bro Sandi. Pak Lee, luar biasa apa yang tadi disampaikan oleh Bapak, juga dalam bahasa Indonesia yang sangat fasih, luar biasa. Terima kasih atas komitmen Korea, Hyundai menjadi mitra sejatinya Indonesia. Saya selalu sangat-sangat
mengemari bangsa Korea bagaimana mereka bisa membentuk masa depannya. Saya mau kasih beberapa contoh di sini. Kalau kita lihat kemajuan negara dan bangsa itu erat sekali kaitannya dengan apa yang mereka berinvestasi, dan saya harus tekankan di sini berinvestasi ini bukan biaya tapi investasi ke dalam penelitian dan pengembangan. Itu biasanya diukur dalam persentase PDB atau produk domestik bruto. Kalau Korea itu boleh dikatakan nomor 1, nomor 2 di dunia dari segi persentase. Kadang bisa 4% daripada PDB nasional itu masuk ke penelitian dan pengembangan. Dan hasilnya kita bisa lihat sekarang. Banyak perusahaan yang maju sekali, bahkan dia boleh dikatakan menjadi top di dunia di teknologi produk tertentu. Dan itu berkat apa? Bertahun-tahun bangsa Korea, negara Korea itu berinvestasi dengan susah payah dan memang dengan sabar dan tidak kenal menyerah. Dan akhirnya bisa mencapai tujuan. Dan itu memang adalah satu perjalanan yang kadang juga ada kegagalan, itu adalah hal yang normal. Tapi yang penting ada komitmen kepada tujuan itu, dan hanya dengan gigih itu bisa kita mencapai tujuan. Dan Korea adalah salah satu contoh yang menurut saya Indonesia bisa belajar banyak dari Korea. Jadi sekali lagi Pak Lee, acungan, thumbs up buat apa yang disampaikan dan apa yang dikerjakan. Sudah dikerjakan dan akan dikerjakan oleh Bapak beserta perusahaan-perusahaan dari Korea yang memang berkomitmen dengan menjadi mitra sejati kita di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya Pak Sandi dan Pak Ilham. Saya juga menyapa rekan Innotek yang sudah cukup lama sebetulnya, yaitu Bapak Weli dari Sampurna untuk Indonesia. Mungkin bisa memberikan komentar sepatah dua kata mengenai program ini. Silakan Pak Weli. Baik, Bu Ivi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia yang telah mengundang kami di acara peluncuran resmi 1000 Technopreneur Sejuta Pekerjaan, sekaligus memperingati hari kelahiran almarhum Bapak Haji Profesor Dr. B.J. Habibie. Salam hormat kami kepada Bapak Sandiaga Uno dan Bapak Ilham Habibie. Yang kami hormati Bapak dan Ibu semua yang hadir dalam forum webinar pada siang hari ini. Kami percaya bahwa program yang diluncurkan hari ini akan sangat membantu masyarakat Indonesia pasca pandemi COVID-19. Tentunya ini sangat sejalan dengan PTHM Sampurna Tbk melalui Sampurna untuk Indonesia sebagai payung kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan kami. Hingga saat ini kami terus berupaya untuk mengembangkan dalam hal pengembangan sektor ekonomi kerakyatan. Salah satunya kami juga sudah bekerja sama dengan Innotek untuk menciptakan startup UKM di Jakarta, yaitu di Rusun Pulau Gebang. Selain Jakarta, kami juga melakukan hal yang sama di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Bali, dan NTB. Kami juga memiliki sarana dan prasarana pengembangan wirausaha di Pasuruan, Jawa Timur, yang kami sebut Sampurna Entrepreneur Training Center. Dan kami juga melakukan pendampingan kepada pemilik warung kelontong melalui Sampurna Retail Community, dan ada pojok lokal di SRC untuk membantu pemasaran UKM lokal. Saat ini sudah ada lebih dari 100.000 warung kelontong yang mendapatkan pendampingan melalui SRC. Kami sampaikan selamat kepada Innotek dan Orbit Future Academy atas peluncuran program 1000 Technopreneur Sejuta Pekerjaan. Semoga program ini sukses dan dapat memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Dan tentunya kami sangat berterima kasih kepada Innotek yang telah bekerja sama dengan kami selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami harapkan juga melalui program 1000 Technopreneur Sejuta Pekerjaan, kita juga bisa berkolaborasi dan bekerja sama ya Pak ya. Amin, amin Bu Ivi. Terima kasih Bu Ivi. Terima kasih. Baik, silahkan jika ada yang memberikan pertanyaan, bisa menuliskan langsung di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Kita masih ada waktu. Ya, silahkan. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau mungkin saya langsung lagi ke Pak Ilham. Mungkin Pak Ilham ada
tanggapan lagi mengenai program ini? Terima kasih Ivi. Tadi Pak atau Bro Sandi sudah sangat tepat katakan bahwasannya pendekatan yang paling baik untuk kita mengembangkan negara dan bangsa ini adalah entrepreneurship, pendekatan entrepreneurship. Dan saya ingin tekankan di sini bahwasannya entrepreneurship sesungguhnya atau sikap entrepreneur itu tidak berarti kita semuanya harus jadi pengusaha. Tapi jadi sebagai contoh, kalau kita pun bekerja di satu perusahaan, kita tetap bisa mempunyai sikap entrepreneurial untuk apa yang kita kerjakan. Jadi maksudnya apa? Entrepreneur itu adalah seorang yang bisa menilai apa yang dilakukan, menimbang risiko dengan manfaat. Dan hanya dengan cara seperti itu, kita bisa sukses apapun yang kita kerjakan. Ya, jadi entrepreneurship itu adalah kita harus berani melakukan sesuatu yang memang tidak sepenuhnya kita ketahui hasilnya. Tapi dengan cara-cara tertentu, kita bisa sukses dengan sepenuh pengetahuan apa yang kita lakukan. Jadi itulah saya kira kunci daripada sikap entrepreneurial itu adalah kita sadar apa yang kita lakukan, kita membuat perhitungan, kita ada keputusan-keputusan berdasarkan data dan sains, kemudian ya kita melangkah dan tidak semua hal yang kita ketahui sebelum kita melakukannya. Saya kira itu wajar saja. Tapi yang penting adalah kesadaran itu dan sikap itulah yang harus kita tuangkan di setiap langkah yang kita lakukan. Apa kita memang pengusaha atau tidak pengusaha. Ada yang juga dikatakan entrepreneurship, intrapreneurship, ini preneur semuanya. Tapi yang jelas apa? Kita ini adalah ada hubungan di antara apa yang kita lakukan dan cara kita mengelola risiko yang memang tertuang dengan tindakan kita yang kita harus lakukan dimanapun. Saya kira itu saja. Jadi saya kira itu sangat valid yang dikatakan Pak Sandi. Dan tapi kita tidak perlu tidak secara umum, jangan kita secara sempit mengartikan itu bahwasanya kita semua harus menjadi pengusaha. Tidak. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Sandi akan menanggapi lagi. Sorry, Pak Sandi mau menanggapi lagi atau mungkin dari Pak Sacit? Ya, terima kasih. Mungkin penutup dari saya karena kita sudah memasuki pukul 12 di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi di sini. Saya lihat sangat tinggi antusiasmenya. Ada teman-teman dari Kadin juga di sini, Pak Ivan. Saya lihat juga ada teman-teman dari Global Entrepreneurs Network. Juga melihat dari beberapa pegiat yang selama ini membidangi di bidang entrepreneurship. Ada dua target yang menurut saya technopreneur harus lakukan sekarang. Pertama adalah bekerja dengan kaum millennials. We need to work with the majority of the Indonesia's populations. 50% plus of Indonesians' population is below the age of 35. So the millennials akan menjadi fokus utama daripada kegiatan 1000 technopreneurship dan 1 juta pekerjaan. Second is we need to work more with women. Karena juga perempuan ini banyak sekali memberikan satu pendekatan yang memberikan dorongan penciptaan ekonomi di akar rumput dan inovasi-inovasi terapan tepat guna yang bisa dilakukan. Dan tadi seperti yang digarisbawahi oleh Pak Sachin juga bahwa kita akan fokus banyak sekali di area-area di luar urban. Karena dengan COVID-19 ini penggunaan teknologi akan semakin meningkat dan kita akan melihat bahwa jumlah daripada talenta-talenta yang bisa dibina akan semakin juga menjangkau kepada seluruh pelosok Nusantara. Jadi kita harapkan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,
semua akan berpartisipasi di sini. Ada satu tokoh yang belum sempat berbicara di sini dan saya ingin diberikan kesempatan, yaitu Pak Nalin Singh. Pak Nalin ini adalah seorang, jika diizinkan oleh teman-teman, seorang selebriti di bidang technopreneurship, dan beliau yang bergagas Orbit Academy. Silakan Pak Nalin melalui Bu Ivi dan host untuk diberikan sepatah dua patah kata. Salam Pak Nalin. You can unmute. Please say something, Pak Nalin. Yes, so I have been fascinated with Indonesia since the time I have come 15 years ago. But last 3 years, I have been here almost on a daily basis. I think my family has forgotten me now. They think I will never come back. And I have told them that it's better you come here. But, this kind of entrepreneurship, this kind of stepping up of the common people, this kind of leadership by corporates, by all the people who are in this call is what is required. This problem is not going to get solved by baby steps or each one of us doing a small favor in our neighborhood. It needs everybody to come together. It needs all the provinces to come together. It needs people across political parties, across corporates, across ideology to come together, because it's a humanitarian issue. It is not something that's going to pass tomorrow morning. The effect of this will be felt over decades. I believe that every month of lockdown or social distancing pushed us backwards economically by 2 years, every month. And unless we all come together, we will not be able to make an impact. And I'm so grateful that Pa Sandy, Pa Ilham, and Sachin, who I have known for 40 years now, gave me the honor and privilege to join this movement and contribute in some way. I'm very honored, and we will put every bit of our knowledge, time, effort, and skill to make sure that this succeeds and reaches the grassroots level. Thank you. Nalin, and I want to give the floor to Pak Sachin to give a closing statement. Silakan Pak Sachin. Okay, thank you. Ivi, I think, I was just following the chat messages, and a lot of people who are on the call here have put up their hands saying they would like to join. I really welcome them. We have Padiwan from Bank Mandiri CSR. He has said that he would like to join and contribute. We have, Pa Johannes Adi Purnama Putra from Telkom Indigo. We have Ibu Hani. We have a lot of people. Pa Seto from Batam has actually hoped that the program will not be focused only on Java. It should be across. And of course, definitely we're coming to Kepulauan Seribu, which, I mean to say for Batam, which is Kepulauan Riau. Kepri and that whole area, we'll definitely be focusing, because we actually had a Habibi festival there 2 years ago. And the potential of even remote areas or the smaller areas, which actually is even more stronger, because they can actually focus. They can focus on something. And this is something Nalin and me discussed, that here is an opportunity for every province to take a position on a certain sector. And that becomes the hub for spreading it across to the rest of Indonesia. So every province could actually become a champion of a certain specific sector, and those sectors must be chosen according to what skill sets the people have, what cultural influence the people have, what are the things that community or that ethnicity or maybe that group of people will be able to bring that can benefit the whole country. So we are actually just conductors. Our job is to be able to piece it together, but the song is being sung by the people of Indonesia. We are only like the music conductor putting it all together. And I think with the leadership of Pak Sandy, Mas Ilham, and Nalin, I think we are very, very confident for a humanitarian purpose, like how Nalin put it. Thank you. And maybe Pak Sandy could actually do the closing once again, if you don't mind, Pak Sandy, because I think, this is really going to be dependent on your energy, your leadership, and Mas Ilham's leadership in helping us with the technology solution. It won't work without this magic that you two bring to the table, Pak. Thank you. Okay, Pak Sandi, you want to speak?
Mute, mute. Okay, we are only able to speak when Ibu Ivi unmute. This power to more to women. Women control who to speak here, and just like in my house, my wife sort of like tell me when it's okay for me to speak. So anyway, saya akan tutup pertemuan kali ini. Luar biasa. Saya juga ingin menyapa kawan saya dari Galang Kemajuan, Pak Kelik. Terima kasih kehadirannya Pak Kelik. Juga top lawyer kita Ibu Ira Edi Murti dari SSEK. Terima kasih atas kehadiran dan bantuannya. Banyak yang tidak bisa saya sebutkan. Pak Sarwoto, matur nuwun nggih, sudah lama sekali nggak ketemu. Mudah-mudahan di sini kita bisa terhubung kembali. Rekan-rekan dari Balitbangda Sumatera Selatan, Wong Kito Galo, insya Allah kita juga akan menyentuh di Sumatera Selatan. Pak Alamsyah, Jason, thank you very much. Uday, thank you very much. People, friends from India, thank you very much, Vijay, and a lot of you are, truly remarkable. The 84th birth anniversary of Pak Habibie truly means a lot to this country, and therefore we should bring all our efforts to make sure that our collaborative works and journey ahead will be blessed by God Almighty. Thank you very much, and dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, saya tutup acara hari ini. 1000 Technopreneurs, sejuta pekerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan sebelum ini kita tutup secara formal. Kita akan melakukan foto bersama secara virtual dulu. Jadi bagi Bapak atau Ibu yang masih menonaktifkan kameranya, kami persilakan untuk mengaktifkan kamera Anda. Baik, kita foto bersama. 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih, saya pamit dulu. Wassalamualaikum. Baik, Pak Ilham masih di sini? Masih stay? Saya cek dulu. Oke, Pak Ilham sudah. I'll stay. Baik ya. Oke. Mas. Oke. Can you hear me, Pak? Yes, yes, I can. Yes, oke. Program ini membuka kesempatan swa-swasya bagi siapa saja untuk turut berpartisipasi dan berkolaborasi demi menghasilkan tujuan kita bersama untuk membangun jaringan startup teknopreneur di 34 provinsi dan penciptaan seluas-luasnya lapangan kerja demi perekonomian Indonesia yang lebih baik. Akhirnya saya tutup acara ini dengan menyampaikan pesan dari almarhum Bapak B.J. Habibie, yaitu kalau bukan Anda yang bangun negeri ini, siapa lagi? Sekali lagi terima kasih dan besar harapan kami untuk kita semua bisa saling terkoneksi di masa datang. Salam 1000 Technopreneur, sejuta pekerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.